Halo, Assalamualaikum. Welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Kali ini kita mau melanjutkan membahas buku pena jilid 6C ya, masih di tema 6. Saya mau bahas halaman 66 ya. Ini mulai masuk subtema 3 ya, halaman 66. Nih, ayo berlatih ya. Langsung aja kita bahas. Lengkapi kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. A. Menjaga kebersihan ruang kelas dan kamar mandi di sekolah merupakan tanggung jawab semua warga sekolah ya teman-teman. Lalu yang B. Membimbing siswa di kelas agar dapat memahami pelajaran dengan baik merupakan tanggung jawab guru ya. Yang bertanggung jawab membimbing siswa agar bisa memahami pelajaran itu guru. Lalu yang C, menjaga keamanan sekolah dan ketertiban sekolah merupakan tanggung jawab penjaga sekolah atau bisa juga ditambahkan penjaga sekolah dan petugas keamanan atau security bagi yang sekolahnya ada security-nya. Lalu nomor 2, apa saja sikap yang perlu dikembangkan untuk melaksanakan tanggung jawab? Jadi sikap yang perlu dikembangkan ini adalah cinta tanah air dan bangsa. Lalu nomor 3, Pak Cipto sebagai Kepala SD Erlangga mengimbau kepada semua warga sekolah untuk melakukan gerakan 3M+, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas. Tujuannya untuk mencegah menyebarkan penyakit demam berdarah. Pertanyaannya, A. Dari cerita di atas, apa tanggung jawabmu jika kamu merupakan salah satu warga sekolah di SD Erlangga? Nah, jadi jika kita merupakan salah satu warga sekolah di SD Erlangga, tanggung jawab kita adalah melaksanakan imbauan kepala sekolah, yaitu melakukan gerakan 3M+, ya. Lalu yang B, apa manfaat jika semua warga sekolah menjalankan imbauan tersebut? Manfaatnya adalah lingkungan menjadi sehat dan bebas DBD atau bebas demam berdarah. Yang pertanyaan C, buatlah kalimat ajakan agar semua warga sekolah SD Erlangga mau menjalankan imbauan tersebut. Nah, ini contoh kalimat ajakannya. Ayo, lakukan gerakan 3M+ agar kita terhindar dari penyakit DBD, ya. Nomor 4, bacalah cerita berikut dengan cermat. Lani adalah siswi kelas 6 di SD Erlangga. Lani siswi yang cerdas dan rajin. Ketika belajar di kelas, Lani juga aktif bertanya kepada ibu guru. Namun suatu hari, Lani lupa mengerjakan tugas sekolah yang diberikan oleh ibu guru. Oleh karena itu, ibu guru memberikan teguran kepada Lani. Lani merasa bersalah dan menerima teguran tersebut dengan ikhlas. Lani berjanji tidak akan lupa untuk mengerjakan tugasnya lagi. Pertanyaannya, berdasarkan cerita tersebut, jawablah soal-soal berikut. Untuk pertanyaan A, apakah Lani memiliki sikap tanggung jawab? Tidak, karena dia lupa mengerjakan tugasnya, ya. Lalu yang B, apa bentuk tanggung jawab yang dilakukan Lani? Lani menerima teguran ibu guru dengan ikhlas, ya. Lalu pertanyaan kelima, ceritakan pengalamanmu dalam melaksanakan tanggung jawab di lingkungan sekolahmu. Ceritakan kepada teman sebelahmu. Nah, untuk nomor 5 ini bebas ya teman-teman. Teman-teman bisa membuat cerita berdasarkan pengalaman masing-masing. Misalnya, sebagai bentuk tanggung jawab saya di lingkungan sekolah, saya selalu datang lebih awal ketika saya mendapat tugas piket dan saya membantu membersihkan kelas dengan bersih. Nah, itu juga sebagai bentuk tanggung jawab di lingkungan sekolah. Atau bisa juga saya selalu datang tepat waktu, tidak pernah terlambat. Itu juga bentuk tanggung jawab. Bisa juga saya selalu mengerjakan PR tepat waktu, tidak pernah lupa, tidak pernah terlambat. Itu juga tanggung jawab di sekolah. Jadi bebas ya teman-teman mau buat yang seperti apa. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini halaman 68 teman-teman ya. Sebelumnya ada teks di halaman 67. Ini tentang mematuhi peraturan sekolah. Nah, ini teman-teman bisa baca secara mandiri di rumah ya teksnya. Di sini saya akan bahas
pertanyaannya. Nomor 1, apa judul teks yang telah kamu baca? Jadi, informasi apa yang akan diperoleh setelah membaca judul teks tersebut? Jadi, judul teksnya adalah mematuhi peraturan di sekolah, sedangkan informasi teksnya, informasi yang diperoleh adalah tentang berbagai macam peraturan di sekolah yang harus dipatuhi. Lalu nomor 2, tuliskan gagasan utama dan kalimat utama dalam setiap paragraf pada teks tersebut dalam tabel berikut ya. Di sini ada tabel, kita diminta mengisi dengan gagasan utama dan kalimat utama setiap paragraf. Baik, kita akan bahas untuk paragraf 1, gagasan utamanya adalah tanggung jawab merupakan sikap yang diterapkan dalam melaksanakan kewajiban. Kalimat utamanya, seperti kita ketahui, setiap warga negara memiliki kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Lalu untuk paragraf kedua, gagasan utamanya adalah ketertiban akan terwujud apabila warga sekolah memiliki kedisiplinan tinggi dalam mematuhi peraturan. Kalimat utamanya, peraturan sekolah dibuat agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan tertib. Lalu paragraf 3, gagasan utamanya, peraturan sekolah harus ditaati dengan penuh tanggung jawab, dan kalimat utamanya adalah kewajiban, hak, dan tanggung jawab harus berjalan seimbang agar ketertiban tetap terjaga. Oke, udah selesai ya pembahasan kita. Ini dulu halaman 66 sampai 68 ya. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan tugas ataupun PR dari sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman yang lain agar lebih banyak yang bisa terbantu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Bye-bye.